Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang frekuensi konsumsi makanan instan dan stunting pada anak usia 6-23 bulan yang disusun oleh kelompok 3. Biar tidak lama, langsung aja kita persilahkan pemateri untuk mulai menjelaskan. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan frekuensi konsumsi makanan instan dan stunting pada anak 6-23 bulan. Ini membahas hubungan antara seringnya anak makan makanan instan dengan risiko stunting usia 6-23 bulan. Itu usia emas. Jadi pola makannya sangat menentukan tumbuh kembang mereka. Lanjut. Jadi lanjut, mengapa masalah ini penting, latar belakang dan tujuan penelitian. Stunting kondisi gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak. Periode emas 6-23 bulan sangat rentan terhadap praktik pemberian makanan yang tidak tepat, termasuk konsumsi makanan instan yang berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hubungan antara seberapa sering anak mengonsumsi makanan instan dengan risiko terjadinya stunting, memberikan dasar ilmiah untuk intervensi gizi yang lebih baik. Jadi bisa kita simpulkan, stunting itu sebenarnya kondisi gagal tumbuh karena kurang gizi dalam waktu lama. Nah, banyak orang tua mikir makanan instan itu praktis buat anak. Padahal justru di usia 6-23 bulan asupan gizinya harus benar-benar diperhatikan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah sering makan makanan instan itu benar-benar berisiko terhadap anak stunting lebih besar. Selanjutnya silakan teman menjelaskan. Contoh makanan instan yaitu yang pertama ada mie instan, tinggi natrium dan lemak jenuh, rendah serat dan mikronutrien penting. Yang kedua ada cemilan olahan, misalnya seperti keripik singkong yang sering mengandung gula tambahan, garam dan pengawet dan minim vitamin. Yang ketiga ada minuman manis kemasan yang mengandung gula tinggi sehingga berkontribusi pada obesitas dan kekurangan gizi. Jadi jika mengonsumsi ini tuh anak akan merasa cepat kenyang, tapi kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi karena tidak sehat. Lanjut. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya. Indikasi dari kurang gizi kronis yang telah berlangsung lama. Dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, seperti anak sulit untuk fokus, penurunan imunitas, dan risiko penyakit tidak menular yang akan terjadi di kemudian hari. Faktor risiko utamanya adalah asupan gizi tidak memadai, penyakit infeksi berulang, sanitasi dan higien yang buruk, serta pola asuh yang tidak optimal. Next. Hubungan antara konsumsi makanan instan dan kejadian stunting. Kenapa makanan instan dikaitkan dengan stunting? Karena
Makanan instan itu banyak kalorinya, tapi miskin nutrisi. Kalau anak sering makan instan, otomatis asupan MPASI yang bergizi jadi berkurang. Kurangnya protein, vitamin, dan mineral secara berkepanjangan itulah yang akhirnya menghambat pertumbuhan anak. Lanjut, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini cara mengumpulkan datanya mudah. Kita menanyakan ke orang tua tentang seberapa sering anak mereka makan makanan instan. Terus tinggi dan berat anak juga diukur untuk melihat apakah mereka ini termasuk stunting ataukah tidak. Selain itu kita juga akan mencek hal-hal lain seperti pola makan, kebiasaan sehari-hari, sama kondisi keluarga. Jadi hasilnya nggak cuma nebak-nebak, tapi benar-benar berdasarkan Recording in data. progress. Aku mau ke AI. Lanjut, next. Recording stopped. Kenapa Nadine? Ibu siapa tuh? Dari data yang terkumpul, hasilnya cukup jelas. Anak yang sering makan makanan instan ternyata punya risiko stunting sekitar 2,5 kali lebih tinggi. Banyak dari mereka juga kekurangan gizi penting kayak zat besi dan seng. Terus sekitar 40% anak ternyata sering banget ganti MPASI dengan makanan instan. Jadi kebutuhan gizinya nggak ke-cover. Kesimpulannya itu anak kebanyakan makan instan, badannya memang kenyang tapi nutrisinya kurang. Dan itu bisa mengganggu pertumbuhan mereka. Next. Rekomendasi dan langkah selanjutnya yaitu mencegah stunting melalui gizi seimbang. 1. Edukasi gizi, yaitu meningkatkan pengetahuan orang tua pentingnya gizi seimbang dan bahaya makanan instan. 2. Promosi rumahan dengan mendorong pemberian MPASI yang dibuat sendiri dengan bergizi. 3. Kebijakan pendukung, yaitu pemerintah perlu memperketat regulasi pemasaran makanan instan untuk anak dan mendukung program gizi. Artinya orang tua itu harus edukasi tentang gizi anak. Perlu tahu makanan apa yang baik untuk pertumbuhan anak. Kalau paham gizi, orang tua bisa memberi MPASI yang tepat dan tidak bergantung pada makanan instan. Dan makanan yang dibuat sendiri dari bahan sederhana seperti telur, tempe, ikan, dan sayur itu lebih bergizi, lebih segar, dan lebih aman untuk anak dibanding makanan instan. Jadi tujuannya supaya iklan makanan instan tidak berlebihan dan tidak menyesatkan orang tua. Jadi orang tua tidak mudah tergoda memberikan makanan yang kurang bergizi pada anak. Wih, habis tuh. Jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung tentang materi tadi, boleh langsung disampaikan. Oke, baik. Izin bertanya. Tanya apa, Bu? Faktor lain yang bisa menyebabkan stunting pada anak usia 6-23 bulan selain makanan instan, apakah faktor lingkungan, genetik, atau mungkin faktor lainnya? Terima kasih. Izin menjawab. Faktor-faktor selain makanan instan yang dapat menyebabkan anak stunting pada anak 6-23 bulan adalah sanitasi dan kebersihan buruk, yaitu seperti air kotor, jarang cuci tangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Infeksi berulang seperti diare, ispa, dan cacingan. Ada pola asuh kurang tepat, termasuk MPASI yang tidak sesuai usia. Kesehatan ibu buruk saat hamil, yaitu kurang gizi, anemia, jarak kehamilan dekat. Berat badan lahir rendah, penyakit kronis pada anak, paparan asap rokok, dan faktor sosial ekonomi rendah dan genetik
tetapi genetik itu pengaruhnya kecil. Oke, baik, mudah dipahami. Terima kasih banyak, Mahda. Oke, sami-sami. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, teman-teman, anak usia 6 sampai 23 bulan yang mengonsumsi makanan instan lebih dari 3 kali seminggu itu memiliki resiko stunting lebih tinggi dibandingkan yang jarang mengonsumsi. Itu jawab pertanyaannya. Ya benar, karena makanan instan biasanya tinggi garam, gula, dan lemak, tapi rendah protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk tubuh kembang. Kalau makanan instan sering menggantikan MPASI bergizi, kebutuhan gizi harian anak jadi tidak terpenuhi, dan itu bisa menghambat pertumbuhan tubuhnya dalam jangka panjang. Oke, terima kasih. Apakah stunting bisa dari keturunan? Bisa, karena biasanya keturunan itu berpengaruh pada potensi tinggi badan seseorang. Tapi stunting itu biasanya terjadi karena kekurangan gizi dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan atau usia kehamilan sampai umur 2 tahun. Jadi anak pendek karena keturunan bisa stunting. Tapi biasanya tuh kalau anak pendek tuh karena orang tuanya pendek juga lah ya. Tapi status gizinya tetap normal. Tapi itu bisa dikatakan tidak stunting karena status gizinya normal. Jadi kesimpulannya stunting itu bisa bukan dari keturunan lah istilahnya, karena yang diturunkan tuh hanya potensi tinggi badan. Tapi stunting bisa terjadi karena kekurangan gizi jangka panjang dan infeksi macam itu. Oke. Ya, makasih adik atas pertanyaan. Atas jawabannya. Sama-sama. Izin bertanya, apa yang sebenarnya hubungan antara makanan instan dan stunting pada anak usia 6 sampai 23 bulan? Terus, apakah makanan instan bisa menyebabkan stunting? Ya, izin menjawab. Apakah menyebabkan stunting? Jadi, anak usia 6 sampai 23 bulan itu sangat ditentukan pertumbuhannya yang cepat dalam tubuh, mulai MPASI, makanan pendamping. Jadi kalau diberikan makanan instan itu bisa memperhambat pertumbuhannya yang lama seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Jadi makanan instan sangat mempengaruhi terhadap stunting dan bisa menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi oleh balita tersebut. Jelaskah? Jelas. Perwakilan yang ketiga punya Febri tidak bisa masuk, sinyalnya lelet. Bagaimana frekuensi konsumsi makanan instan seperti bubur instan bayi kemasan, sereal manis, snack tinggi gula garam, atau makanan cepat saji dalam seminggu mempengaruhi risiko stunting pada anak usia sampai 6 sampai 23 bulan? Izin menjawab, Mbak. Bagaimana frekuensi konsumsi makanan instan seperti bubur instan bayi, kemasan, sereal, manis, snack, tinggi gula atau garam untuk makanan cepat saji dalam seminggu mempengaruhi risiko stunting pada anak usia 6 sampai 23 bulan. Jadi semakin sering anak usia 6 sampai 23 bulan makan makanan instan dalam seminggu, maka semakin tinggi pula risiko stuntingnya. Ini karena makanan instan biasanya rendah gizi dan tinggi gula atau garam. Jadi sehingga yang dikonsumsi misalnya hampir setiap hari, anak jadi kenyang tapi kurang nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Akibatnya
pertumbuhan tulang dan tinggi badan bisa terhambat. Jadi semakin sering dikonsumsi, semakin besar risiko stuntingnya. Terima kasih banyak.